total yang nonton video iklan kita, iklan saya, itu ada sekitar 2.265.000. Ini yang nonton 25%. Kalau total secara keseluruhan sekitar 13 jutaan gitu. Oke, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar dan praktek tentang cara beriklan menggunakan custom dan lookalike audience. Nah, ini sebenarnya masih nyambung dari video kemarin. Jadi kalau kemarin saya bahas lebih ke teori sama ke strukturalnya. Nah, sekarang kita langsung praktekin. Oke, jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton. Karena di situ saya udah bahas apa sih custom dan lookalike audience, kenapa kita perlu menggunakan custom dan lookalike audience, kemudian fitur-fitur utamanya apa. Baru setelah itu kita akan langsung masuk ke prakteknya. Sip ya, jadi jangan lupa tonton video sebelumnya, biar teman-teman juga nyambung nontonnya. Oke, kita langsung masuk aja ke prakteknya. Jadi kita sebutnya biar gampang CA dan LAA aja ya. Custom Audience CA, LAA itu berarti Lookalike Audience. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke dashboard Facebook Ads ya. Jadi langkah pertama teman-teman bisa buka dulu Facebook Ads-nya. Oke, kemudian seperti biasa ya, saya nggak usah praktekin cara bikin Facebook-nya, karena teman-teman bisa langsung buka di facebook.com di ujung kanan atas, langsung masuk Ads Manager. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian audience. Oke, jadi di sebelah ujung kiri atas ini ada titik 3 atau garis 3 seperti ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan tampilan yang lama atau yang baru. Kalau tampilan kayak saya kan di sini ada garis 3 nih, yang berhubungan dengan tools. Oke, diklik. Nah, kemudian di sini cari yang berhubungan dengan audience, cari menu audience. Nah, ini dia ya. Audience, saya klik kanan, oke, open in new tab. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung sesuaikan aja, mau ambil data audience yang mana. Oke, jadi ingat ya, kita kan bisa nge-grab banyak data audience. Kan saya udah jelasin di video sebelumnya, apa aja data yang bisa kita ambil. Oke, jadi syarat kalau teman-teman mau beriklan menggunakan, kalau mau bikin custom audience, kita harus punya dulu datanya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari total iklan yang sudah saya keluarkan di dalam satu akun aja, ini total ada berapa nih? Ini kalau dari 2 iklan aja, ada sekitar berarti 2.210 tambah 650, ada sekitar 2.800. Ada 2.800 orang yang udah pernah ngeklik tombol WA atau mungkin mau konsultasi. Jadi ini salah satu level yang lumayan dalam gitu. Nah, chatnya juga ya anggap aja yang chat yang masuk ada sekitar 50%. Berarti minimal ada sekitar 1.400-an yang udah ngechat ke admin saya atau ke CS saya. Terus di sini juga ada, saya ganti dulu sebentar. Saya ganti dulu fiturnya. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Di sini juga ada fitur reach, frekuensi, impression ya. Nah, ada 3.900 tambah 11.000 ini total di bawah nih. Ada 194.000 orang yang udah ngeklik iklan saya. Tuh, jadi ini semua bisa kita kumpulin datanya. Nah, total orang yang ngelihat landing page-nya ini berarti ada berapa banyak nih? 2.000 tambah 9.000 tambah 14, lebih dari 10.000 lah. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat videonya juga bisa. Jadi cara ngelihatnya langsung aja di bagian sini nih. Teman-teman apa nih yang mau dilihat nih matriksnya? Klik bagian kolom, kemudian customize juga bisa, atau paling gampang kalau mau lihat video langsung aja video engagement. Nah, kita lihat video engagement-nya. Di sini, kalau video engagement itu biasanya buat teman-teman yang iklan video. Kayak saya kan iklan saya itu paling banyak sebenarnya video. Lebih banyak video dibandingkan banner. Bahkan beberapa produk saya itu ada yang sama sekali nggak pakai banner, jadi semuanya video. Gitu. Bagus atau enggaknya itu tergantung dari bisnis masing-masing dan juga tergantung dari kreatif atau konten masing-masing. Dulu saya pernah kayak semacam iklan kelas online zaman tahun 2017-18, itu saya nggak pernah sama sekali pakai video dan hasilnya bagus banget. Saya bisa jalan setahun kurang dan itu omsetnya bisa sampai ratusan juta waktu itu. Cuma pakai banner aja gitu. Nah, kebetulan di bisnis model saya yang ini saya lebih works dengan menggunakan video. Jadi soalnya banyak yang nanya, Mas ini kalau video sama foto sama karusel bagusan mana? Ya nggak tahu. Satu-satunya yang tahu ya udah testing aja. Kita lihat hasilnya gimana. Oh bagusnya video, ya udah itu yang kita pakai. Gitu. Jadi jangan mengambil keputusan berdasarkan dari opini, tapi semua harus by data. Gitu. Kita lihat datanya dulu.
Nah, jadi kalau teman-teman pakai video, di sini kita bisa lihat nih dari mulai yang ngeplay video kita berapa, dari mulai budget ya, budget yang keluar misalnya di sini 150 budget yang keluar di sini coba kita lihat dulu. Kalau nggak salah sekitar 300 jutaan di sini ya. Nah ini 381 juta dari satu akun. Kemudian kita bisa lihat di sini dari penonton video. Misalnya nih, saya kan punya banyak banget konten. Misalnya saya pakai konten yang A atau konten yang video A, kan saya punya banyak video. Nah kita bisa lihat nih misalnya video A, saya checklist paling atas ya. Video A ini total yang nonton itu ada berapa nih? Kita lihat ya di sebelah kanan. Total yang sekedar nonton, kita bisa lihat di video play-nya nih. Nih, ada sekitar 461.000. Nah, tapi nonton ini kita bisa kategorikan lagi. Jadi bisa nonton berapa lama? Ada yang cuma 3 detik, 25%, nih ya 50%, 75, 95 sampai 100%. Gitu. Jadi emang benar-benar canggih Pak Bu, teman-teman semua. Jadi emang detail banget. Tuh, ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga cost per-nya harganya berapa sih tiap orang yang nonton video kita gitu. Jadi emang sebenarnya matriksnya banyak banget. Cuma ya memang balik lagi ya, kita nggak perlu tahu semua matriks ya, kita cukup tahu matriks-matriks yang memang kita butuhkan aja. Nah, jadi kalau di total ya, total yang nonton video iklan kita, iklan saya, itu ada sekitar 2.265.000. Ini yang nonton 25%. Kalau total secara keseluruhan sekitar 13 jutaan gitu. Nah, total yang nonton sampai 100% video saya itu ada sekitar 668.000. Nah, kita bisa pilih kita mau meretargeting atau kita mau minta data yang mana gitu. Facebook saya minta data yang 100% aja, boleh. Nanti saya praktekin caranya gitu. Jadi teorinya gitu ya, teman-teman tinggal pilih aja nanti mau yang mana. Nah, berdasarkan dari logika, kalau saya tergantung konten. Kalau kontennya panjang, misalnya 2 menit atau 1,5 menit misalnya, itu saya pakai yang 25% gitu. Karena minimal kalau mereka nonton 25%, kalau 2 menit itu kan berarti sekitar 120 menit ya. 120 detik. Berarti kalau 120 detik dikali 25% sama dengan sekitar 30 detik. Nah, buat saya 30 detik itu orang udah cukup lah untuk minimal aware atau tahu gitu dengan brand A misalnya. Nah, tapi kalau kontennya pendek cuma semenit, ya udah kalau saya pakainya yang 50% ke atas gitu. Oke. Nah, kalau yang 100% ini pasti keambil. Jadi kalau saya bikinnya biasanya cuma 25 sampai 50, nanti kan yang 100 otomatis ya mereka kebawa juga datanya. Gitu. Jadi ya bayangin teman-teman, salah satu indikatornya kan berarti kalau orang-orang yang udah nonton video iklan kita sampai 100%, berarti kan mereka termasuk yang tertarik. Kebayang ya? Jadi buat apa mereka ngeluangin waktu sampai nonton video kita 2 menit, video iklan 2 menit, dan mereka nonton sampai habis. Berarti kan ini bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang memang sudah tertarik dengan iklan kita. Nah, orang-orang yang tertarik inilah yang mungkin mereka belum beli, inilah yang kita olah datanya. Nanti kita iklankan ulang lagi dengan konten yang berbeda dan begitu seterusnya. Oke? Jadi ini fitur yang canggih banget, kita bisa meretargeting 600 nih, ibaratnya di yang paling bawah ya, 668.000 orang yang tertarik dengan produk saya, dengan konten saya, dengan iklan yang lain. Misalnya kalau di awal kita kontennya konten edukasi gitu, sampai dia nonton sampai habis, besoknya kita kasih konten edukasi lagi, terus misalnya minggu depannya kita setting 600.000 orang ini cuma kena ke konten-konten yang berhubungan dengan penawaran gitu. Makanya teman-teman nggak heran ya kalau mungkin beberapa ada yang pernah kena iklan, ngeklik, setelah ngeklik misalnya udah masukin ke keranjang belanja gitu ya, tapi belum bayar. Nah, besoknya itu kena konten gini, "Hayo udah masukin ke keranjang, udah mau beli tapi belum transfer ya. Yuk buruan transfer, masih ada diskon promo sampai hari ini bla bla bla," gitu. Kok bisa tahu ya kalau kemarin kita udah lihat iklan, masukin keranjang dan belum bayar. Nah, kelihatannya kan kayak canggih kan. Nah, sebenarnya ini di balik layarnya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa praktekkan sesuai dengan model bisnis dan konten teman-teman masing-masing. Oke, nah langsung aja masuk ke prakteknya. Jadi kita buka audience di sini. Nah, di sini ada yang namanya create audience ya. Nah, saya punya datanya lumayan banyak dari beberapa produk. Kita langsung klik aja create audience. Jadi tadi masih ingat ya, klik yang all tools ya, kemudian klik yang audience. Nah, masuk ke sini, kita klik create audience atau buat audience. Kita klik yang custom audience. Oke, klik custom. Nah, di sini kita tinggal pilih nih, kita mau ngambil data Facebook, ngambil data kita yang mana ke Facebook. Dimulai dari website, dari Instagram account, dari Facebook page, dari video, dari lead kalau kita misalnya punya lead formnya dan seterusnya. Ini lumayan banyak, tapi jujur aja kalau saya pribadi banyak menggunakan di 3 ini nih. Sorry, ada 4.
website, video, kemudian Instagram account, sama Facebook page gitu. Beberapa ada yang menggunakan customer list, ini juga lumayan bagus, tapi kalau saya paling banyak di 4 ini. Website, Instagram account, Facebook page, sama video. Nah, kalau website, syarat utamanya kita harus pasang pixel dulu. Buat teman-teman yang belum nonton video pixel, teman-teman bisa tonton di video cara pasang pixel ya. Jadi, saya pisahkan videonya, biar nggak terlalu numpuk. Nah, kalau udah pasang pixel, jadi begitu pasang pixel, ketika kita ngiklan, ada orang yang buka landing page kita, ada orang yang ngeklik tombol WA di dalam landing page kita, itu semuanya ketahuan, kelihatan. Kayak tadi kan, saya kelihatan tuh, ada 10.000 orang yang ngeklik landing page, yang lihat landing page. Kemudian ada sekitar 3.000 orang yang ngeklik tombol WA. Nah, itu ketahuan. Dan itu bisa kita tracking di sini. Website, kita klik next. Ini misalnya kalau mau pakai website ya. Jadi saya mau ngambil data-data orang-orang yang udah ngeklik tombol WA atau minimal udah ngelihat landing page saya. Gitu. Ada berapa orang sih datanya? Ya udah kita cek di sini. Nah, ini pixelnya juga saya punya banyak. Jadi kan ya kebetulan kan saya ngiklan beberapa produk lumayan banyak. Jadi ya saya pisahin, misalnya ini pixel produk A, pixel produk B, pixel jasa, pixel kelas gitu, tergantung dari model bisnisnya. Intinya saya pisahin. Nah, di sini kita pilih aja pixelnya, teman-teman menggunakan pixel yang mana. Oke, ini saya sebagai contoh aja ya. Misalnya saya pakai pixel yang aktif ya, saya ganti dulu misalnya saya pakai pixel slimming misalnya. Nah, kalau udah pilih pixelnya yang mana, pixel tuh yang connect antara si landing page yang kita pakai buat iklan sama akun Facebooknya, akun iklannya. Nah, kita klik event-nya di sini, ya, kita klik event-nya, kita pilih nih, kita mau beriklan kita mau ngambil data apanya, ada view content, ada lead, atau dua-duanya, gitu. Jadi di sini kita bisa pilih, saya cuma mau ngambil data orang-orang yang lihat landing page saya aja, atau saya mau ngambil data orang-orang yang udah ngeklik tombol WA, gitu ya, pastinya angkanya beda ya, atau dua-duanya. Nah, kalau saya paling gampang ya udah dua-duanya aja, all web visitor. Jadi yang udah pernah masuk landing page atau udah pernah ngeklik tombol WA, ya udah kita minta datanya. Oke, jadi ini memang canggih banget karena yang kebayang berarti kan kalau dia udah baca landing page atau dia udah ngeklik tombol WA, mau beli atau mau dapat informasinya, berarti kan minimal dia udah semi tertarik gitu. Ya tinggal kita serang dengan berbagai macam konten yang menarik, bikin promo lah, bikin iklan yang lebih menarik lagi lah, agar mereka bisa jadi lebih yakin dan percaya. Ya efeknya mereka bisa beli gitu. Terus kita pilih deh mau berapa hari terakhir. Ini kan iklannya terus jalan nih. Jadi ini iklannya terus update. Kita nggak perlu terus-terusan bikin custom audience yang sama. Kita tinggal tentuin aja mau berapa hari gitu. Jadi misalnya 60 hari atau 30 hari nih, berarti selama 30 hari ke belakang orang-orang yang udah ngeklik tombol WA, orang-orang yang udah lihat landing page itu akan kena ke kita. Itu akan ke retargeting maksudnya. Udah tinggal kita namain deh. Misalnya di sini CA itu custom audience ya, CA pixel dalam kurung all web, semua pengunjung website misalnya, atau semua pengunjung landing page, kita singkat. Terus masukin tanggalnya, deskripsinya apa? 30 hari terakhir. Ini terserah ya, ini kalau deskripsi kan sebenarnya lebih ke opsional. Teman-teman tinggal nyesuaiin aja dengan bahasa masing-masing. Mau diganti bukan namanya pixel juga custom audience, orang-orang yang buka landing page dan ngeklik, ya itu juga boleh, bebas aja gitu. Disesuaikan aja dengan penamaan yang enak masing-masing. Cuma ini biar nggak panjang, jadi ya kayak gini aja. Udah, habis itu kita klik create audience ya di sini ya. Klik create audience. Kalau sudah, tinggal kita klik done. Nah, udah gitu doang, gampang banget. Simpel ya. Nah, yang bikin nunggu itu memang ya datanya. Kita harus punya datanya dulu gitu. Nah, ini populating, jadi ini masih nunggu ya. Jadi kalau populating ini jangan dipakai dulu ya. Jangan diiklanin dulu. Jadi ini nunggu dulu, nunggunya nggak lama sih. Beda-beda sih tergantung datanya. Ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang sehari. Pokoknya sampai data populatingnya hilang. Kayak gini kan di bawahnya hilang semua nih. Ready, dan data populatingnya juga hilang. Berarti itu udah bisa dipakai. Paling lama sehari lah biasanya. Tapi nggak nyampe sih kalau memang datanya nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, itu dari sisi website. Kalau video, sama aja. Lebih gampang lagi video. Nah, tinggal kita klik video, kita klik continue, and next. Kemudian kita tinggal pilih aja mau menggunakan video yang mana. Nih, pilih konten videonya. Nah, ini kita bisa pilih nih. Kita mau ngumpulin data yang mana? Mau ke orang-orang yang minimal nonton 3 detik, 10 detik, 15 detik, 25%, sampai 50%. Tinggal kita pilih aja. Kalau saya jujur paling sering itu 25%.
kalau kontennya di atas 1 menit. Jadi kalau 1,5 menit ke atas, ya udah saya pengen 25%. Jadi biar mereka walaupun baru nonton 30 detik, tapi mereka kan udah kebayang tuh, oh kontennya tentang ini, video tentang ini. Nanti kita tinggal serang ulang dengan video berikutnya. Gitu. Terserah bebas ya. Bagusnya sih 95%, cuma biasanya makin tinggi makin kecil datanya. Makin sedikit yang kita retargeting. Jadi kalau saya sering pakai 25 sama 50 gitu. Teman-teman sesuaikan aja. Kalau sudah klik yang sebelah kanan ini choose video. Nah, kita tinggal pilih nih mau menggunakan video yang mana. Nah, saya punya banyak produk, jadi kita tinggal pilih aja. Kalau saya untuk video ini saya sesuaikan dengan konten sebelumnya. Nanti sebenarnya saya akan bahas detailnya kalau untuk strategi konten di video berikutnya. Nah, tapi sebagai gambaran besarnya, gini, gampangnya gini. Jadi, konten-konten yang akan mau saya iklankan, misalnya gini, misalnya saya mau beriklan konten promo. Nah, ini saya mau iklan nih pakai konten promo nih. Nah, yang kena iklan promo saya itu nggak semua orang. Jadi yang kena iklan promo saya adalah orang-orang yang cuma pernah nonton video, misalnya video penjelasan produk, atau video 3. Jadi misalnya saya punya 5 video. Video pertama misalnya video edukasi, gitu, atau video awareness, nggak ngomongin produk tapi ngomongin masalah aja misalnya. Video kedua misalnya video edukasi, gitu, belum jualan tapi lebih ke ngomong ke edukasi aja. Video 3 video edukasi, video 4 video testimoni, video 5 promo misalnya. Nah sekarang saya pengen iklan promo nih. Jadi iklan promo saya ini cuma saya gunakan atau saya serang ke orang-orang yang udah pernah nonton video testimoni misalnya. Itu juga bisa. Jadi nanti sebenarnya ada penjelasan detailnya, ntar saya akan detailkan biar teman-teman lebih nyambung, tapi intinya kita bisa pilih video mana aja yang mau kita kumpulin video view-nya atau penonton videonya, gitu. Nah, ini ada 400.000 yang udah nonton, ini ada 900.000, ini ada 1 juta, gitu ya. Ini kita bisa buka semuanya lumayan banyak, ini baru dari satu brand, saya ada beberapa brand juga yang videonya lumayan banyak. Ya ini kan sebenarnya efek dari tabungan kita beriklan selama ya tahunan kan, gitu. Ya udah tinggal pilih aja. Nah ini saya kasih contoh aja, misalnya saya pengen berikan menggunakan video produk yang lain. Nih, tinggal checklist aja teman-teman. Tinggal checklist video mana yang mau kita gunakan di sebelah kiri, nih ya di sebelah kiri tinggal kita checklist. Ini misalnya ada 1.000 yang nonton, ini ada 7.000 orang yang nonton. Ya udah kita tinggal klik konfirmasi aja. Misalnya 2 video aja deh, ini video khusus edukasi. Ya udah, tinggal kita klik OK, pilih 30 hari terakhir. Saya paling sering 30 sampai 90, tergantung dari apa data yang saya gunakan. Gitu. Jadi ya range 30 sampai 90 lah, kurang lebih. Udah namain deh, penonton video, CA penonton video edukasi 1. Misalnya kalau ada nama talentnya siapa, gitu. Terus deskripsinya misalnya video Ibu Ida, gitu. Udah, tinggal klik create audience. Ini saya udah pernah bikin ya, jadi saya nggak usah klik create audience. Kayak tadi sama persis, tinggal klik create audience, nanti dia akan populating juga, sama kayak gini nih. Nih, akan populating juga, gitu. Oke, nah yang berikutnya ada juga di sini Instagram account. Nah, kalau Instagram account ini sama, kurang lebih tinggal teman-teman klik aja, next. Nah, kalau ini harus dikonekin dulu di bagian business manager. Nah, untuk bagian konekin cara dan lain sebagainya, saya udah bahas di video yang lain, di bagian business manager. Teman-teman bisa langsung tonton di bagian video business manager. Itu saya udah jelasin juga. Nah, saya punya beberapa akun nih, misalnya, ya udah, ini kita tinggal ambil aja akunnya. Misalnya saya ambil akun akademis digital atau misalnya produk yang lainnya. Jadi ini kita bisa pilih yang di Instagram ini apa nih yang mau kita ambil datanya. Ini kita bisa pilih nih, orang-orang yang pernah nge-save postingan kita yang paling bawah nih. Orang-orang yang pernah ngirim pesan ke kita. Orang-orang yang pernah ngunjungin website, orang-orang yang pernah ngunjungin Instagram kita. Atau semuanya. Semua orang yang pernah ngunjungin, yang pernah nge-like, komen, nge-share, nge-save, pernah DM, ya itu kita ambil datanya gitu. Nanti kita retargeting ulang. Paling banyak sih yang itu, yang paling atas ya, who engage with your personal account. Jadi everyone semuanya. 30 hari terakhir misalnya. Oke, kalau sudah, udah tinggal namain aja. Custom audience atau CA IG Abdi engage misalnya. Udah, terus dibikin deskripsi. Semua yang berhubungan dengan IG Abdi.
Dia sama, create audience, tunggu sampai populating. Gitu ya. Tunggu sampai populating. Nah, yang berikutnya apalagi nih? Satu lagi saya contohin deh. Facebook page juga sama kayak tadi. Facebook page ini sama kayak Instagram. Jadi orang yang udah pernah nge-like, yang pernah ngunjungin page kita, itu juga sama. Kita bisa retargeting atau kita bisa kumpulin datanya. Klik Facebook page. Nah, kita mau ambil Facebook page yang mana, kita pilih aja. Sama kayak tadi. Ini ada yang cuma visit aja, ada yang cuma ngeklik aja, ada yang cuma ngirim pesan aja. Kalau saya paling banyak yang ini. Gitu, yang semuanya, semua yang berhubungan dengan page kita. 30 hari terakhir, tinggal dinamain, kasih deskripsi kayak tadi persis, create audience, gitu. Oke, kalau sudah, selesai. Nah, itu untuk menu custom audience. Oke, jadi custom audience ini tujuannya kita ngumpulin orang-orang yang pernah berinteraksi atau pernah berhubungan dengan web kita, Instagram kita, fanpage kita, kemudian pernah nonton iklan kita, dan seterusnya. Berarti kan minimal mereka sudah hampir atau semi tertarik gitu. Ibaratnya kalau di 4 level audience di video sebelumnya, itu udah masuk ke level 1. Gitu. Tinggal kita bikin hot aja dengan cara kita retargeting ulang, sampai akhirnya mereka yakin dan ujungnya mereka beli. Gitu. Nah, itu untuk custom audience. Nah, untuk yang fitur lookalike audience, jadi lookalike audience ini lebih simpel sebenarnya ya. Syaratnya pertama, kalau kita mau bikin lookalike audience, kita harus punya data CA-nya dulu, custom-nya dulu. Kalau enggak ya nggak bisa. Oke, jadi itu syarat utama. Kita harus punya data CA-nya. Nah, lookalike ini kan intinya kan kemiripan. Ya kan? Facebook, saya mau minta 1 juta orang dong, tolong kumpulin Facebook 2 juta atau 1 juta orang, kita bisa minta sampai 18 juta ya kurang lebih. Facebook, saya minta data dong 18 juta orang, ini saya punya data nih, jadi gampang kita kayak ngasih sampel. Facebook, saya punya data 10.000 nih, 10.000 orang nih yang nonton video saya, yang udah ngeklik website saya. Nah, tolong dong dari 10.000 orang ini, saya minta 1 juta atau 2 juta orang yang audiensnya mirip kayak 10.000 orang ini. Kebayang nggak? Itu kan canggih banget kan. Ya, bayangin kalau teman-teman iklan di TV atau di baliho atau di radio, kita kan nggak bisa kumpulin audiens kita siapa kan. Ya udah iklan di baliho mah ya iklan aja gitu. Kita nggak tahu siapa yang nonton, siapa yang lihat baliho kita. Ya nggak tahu kan, dari anak bayi sampai anak dewasa juga kan pasti kalau ngeliat baliho yang ngeliat aja gitu. Jadi itulah canggihnya kalau kita menggunakan custom dan lookalike audience. Nah, kita minta sama Facebook nih, saya punya data 10.000 nih, tolong dong saya minta 2 juta orang yang mirip nih, saya udah punya sampelnya, cari yang mirip kayak gini nih. Nah, jadi mindset-nya, konsepnya kayak gitu. Oke, nah cara teknisnya kita tinggal klik aja. Jadi itu lookalike ya, kemiripan. Mas, ini udah pasti bagus belum hasilnya? Udah pasti benar-benar mirip belum? Nah, balik lagi, ujung-ujungnya testing. Saya punya brand yang Azara, itu di brand itu saya nggak pernah pakai lookalike. Beda dengan brand yang satu lagi. Di brand satu lagi, saya banyaknya pakai CA sama lookalike. Saya nggak pernah pakai interest. Tapi di brand yang B, yang kedua, yang Azara, itu saya banyaknya justru pakainya, bukan banyak, semuanya. Semua saya pakai interest sama CA. Jadi saya nggak pernah pakai lookalike sama sekali. Interest saya kadang saya ngasal. Gitu. Jadi memang ujung-ujungnya bukan cuma sekedar audiens, tapi ya kita juga perlu konten yang memang kuat gitu, berkualitas. Nah, untuk lookalike tinggal klik aja di sini lookalike. Udah deh, tinggal kita ambil aja datanya. Kita mau ambil data dari lookalike mana nih? Jadi lookalike itu sesuai dengan yang kita bikin. Ada lookalike-nya misalnya. Tadi kan kita bikin apa aja? Lookalike website atau pixel, lookalike video, lookalike apalagi Instagram, fanpage, itu semua bisa kita bikin. Jadi Facebook, saya punya 1 juta orang yang pernah ngunjungin Instagram saya. Nah, tolong dong saya minta orang-orang yang mirip dengan 1 juta orang ini, tolong dong saya minta 20 juta misalnya, itu juga bisa. Facebook saya punya data nih ada 10.000 orang yang udah ngelihat landing page saya, website saya, sama nonton video saya. Saya minta 1 juta orang dong yang mirip gitu. Jadi harapan atau goalnya ketika teman-teman berikan menggunakan lookalike ini, itu targeting atau audiensnya bisa lebih mirip gitu dengan target market atau pasar kita gitu. Nah, sekarang kita tinggal pilih aja sumbernya mau dari mana. Nah, klik di sini, kita ambil yang other source, kita ambil yang misalnya tadi saya mau pilih apa, custom audience yang misalnya yang tadi kita bikin itu CA, semua pengunjung ya, semua pengunjung LP. Ini kita klik, terus kita tinggal pilih di sini negara apa, ya Indonesia ya, masuk Indonesia aja, Indonesia. Nah, di sini kemudian kita bisa pilih langsung kita mau berapa persen.
Nah, ini nggak usah dibikin ribet. Jadi intinya setiap 1% ini nambahnya 1,9 juta. Jadi kalau teman-teman ya makin makin kecil makin mirip ya. Jadi kalau cuma 1% biasanya makin mirip. Tapi kalau mau tes sampai 10%, nih saya tarik ya 10%, itu makin banyak tuh 19 juta. Jadi tiap persentasenya nambah ini dia makin nambah 1,9, 1,9, 1,9 gitu. Makin kecil makin mirip. Jadi ini tujuannya biar teman-teman ketika punya data kita bisa meluaskan pasar gitu. Itu salah satu tujuannya. Oke. Nah, catatannya kalau mau bikin lookalike audience pastiin CA Pixel ini udah ready ya. Jadi jangan pas populating dibikin. Jadi ready dulu, baru kalau udah ready kita bisa bikin audiensnya. Udah tinggal klik aja create audience kalau udah beres. Nanti bikin lagi misalnya, ini kan kita namain ya. Misalnya 1% CA Pixel ini. Nanti kita bikin lagi 2%. Kita bikin lagi 3%, bikin lagi 4%. Jadi ini aja kita udah punya berapa puluh audiens tuh, banyak banget. Baru dari Pixel, belum dari video view, belum dari Instagram dan seterusnya. Oke, jadi ini saya nyontoin yang Pixel aja ya, karena kalau mau ambil yang video, ya gampang, tinggal ambil aja video di sini. Tuh, CA video apa. Kalau mau ambil yang Instagram, tinggal ambil aja Instagram. Tuh, Instagram yang mana. Jadi sesuai dengan yang teman-teman bikin tadi. Kalau udah klik create seperti biasa, nanti kalau udah klik create, otomatis dia akan populating juga. Ini contoh-contoh yang udah pernah saya bikin nih. Ini 10%, dia 17 juta gitu audiensnya. Ada juga yang 5 juta, yang 6-3%. Nah, ini kita bisa bikin sesuai dengan kita butuhnya yang berapa persen dan berapa audiensnya. Gitu. Jadi nggak ada yang pasti ya, Mas, bagusan mana? Nggak tahu. Nggak taunya bukan nggak tahu, tapi emang benar-benar nggak tahu karena memang tiap audiens, tiap iklan, tiap brand itu beda-beda gitu. Saya pakai, tadi saya bilang, di iklan A, di produk A, saya nggak pakai ini sama sekali nggak pakai lookalike, cuma pakai CA doang. Saya iklannya pakai interest semua gitu. Tapi di brand yang B, saya banyaknya justru nggak pernah pakai interest, tapi pakai yang ini doang. Tapi hasilnya sama-sama bagus dua-duanya. Jadi baik lagi disesuaikan dengan bisnis teman-teman masing-masing. Oke, itu materi tentang custom dan lookalike audience ya, praktek detailnya. Kalau teman-teman belum paham, jangan sungkan buat tanya di kolom chat aja. Nanti saya akan bantu jawabin satu persatu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.